Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Trimandaha. Tempat tanggal lahir Mutung Geding 1 Juni 2010. NISN 0107882922. Kelas 9. Sekolah SMP Negeri 1 Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Judul dongeng Gong Ajaib. Alkisah, di Pulau Sumba, di Kampung Umalulu, hiduplah sepasang suami istri bernama Unggundilu dan Rambukahi. Mereka berdua dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sebaya, yang sulung bernama Umumada dan yang bungsu bernama Umudidi. Mereka berempat adalah sepasang keluarga yang sangat bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Rambukahi jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Saat itu, Unggudilu merasa sangat sedih karena ia kehilangan istri yang sangat ia sayangi. Tapi ia harus tetap mengikhlaskan kepergian Rambukahi. Beberapa tahun setelah kepergian Rambukahi, Unggundilu duduk di depan teras rumahnya sambil memikirkan nasib kedua anaknya. Ia merasa ia tidak sanggup mengurus kedua anaknya sendirian. Akhirnya ia memutuskan untuk membuang kedua anaknya di hutan terlarang dan membiarkan mereka mati di sana. Di sore hari, Unggundilu mengajak kedua anaknya untuk pergi ke hutan terlarang dan mencari kayu bakar. Setelah mereka sampai di sana, Unggundilu berpura-pura menyuruh kedua anaknya untuk pergi mencari kayu bakar ke hutan yang lebih dalam lagi. Dan ia akan mengikuti kedua anaknya dari belakang. Kedua anak yang masih sangat polos pun mengikuti perkataan ayahnya. Setelah mereka masuk ke hutan lebih dalam, Unggundilu segera berlari dan meninggalkan kedua anaknya di hutan terlarang sendirian. Beberapa tahun setelah Unggundilu meninggalkan kedua anaknya di hutan, akan tetapi kedua anak itu tidak mati karena mereka mampu membangun pondok kecil dan mencari makanan untuk bertahan hidup. Di siang hari, kedua anak itu memutuskan untuk keluar dari pondok tempat mereka tinggal untuk mencari makanan. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi gong. Dan mereka berdua memutuskan untuk mencari sumber bunyi gong tersebut. Akhirnya mereka menemui sumber bunyi gong itu. Dan mereka berdua melihat seorang kakek yang sedang duduk dan memukul-mukuli gong. Dan seketika muncul makanan di hadapan kakek itu. Kedua anak yang kaget dan penasaran akhirnya pergi menghampiri kakek tersebut dan bertanya, "Kakek, tadi kami melihat kakek memukul gong ini dan seketika muncul makanan di hadapan kakek," ucap kedua anak itu kepada sang kakek. Dan sang kakek pun menjawab, "Cucu-cucuku, ini adalah gong ajaib yang bisa mengabulkan permintaan seseorang. Apabila kita memukulnya sebanyak 3 kali, maka permintaan akan terkabulkan," ucap sang kakek. Tetapi kedua anak itu masih tidak percaya kepada sang kakek. Akhirnya sang kakek pun memukul gong itu sebanyak 3 kali. Dan seketika muncul makanan di hadapan kakek itu. Dan ternyata benar, muncul makanan yang sangat lezat di hadapan kakek dan kedua anak itu. Akhirnya, kedua anak itu pun percaya bahwa gong tersebut adalah gong ajaib.
Akhirnya sang kakek mengajak kedua anak itu untuk makan bersama. Setelah mereka bertiga selesai makan, sang kakek bertanya kepada kedua anak ini, "Sedang apa kalian di hutan seperti ini? Apa yang kalian lakukan?" Tanya sang kakek kepada dua anak ini. Dan kedua anak itu pun menceritakan tentang kisah hidup mereka yang kurang beruntung. Setelah mendengar cerita kedua anak ini, sang kakek pun merasa kasihan kepada mereka dan mengajak mereka untuk tinggal bersamanya. Dan kedua anak ini pun setuju untuk tinggal bersama sang kakek. Akhirnya mereka bertiga tinggal bersama. Beberapa bulan berlalu, sang kakek jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Namun sebelum sang kakek meninggal, sang kakek sempat berpesan kepada kedua anak ini, apabila suatu saat ia telah tiada, ia akan mewariskan gong ajaib kepada kedua anak ini. Akhirnya, Umbu Makda dan Umbu Ii menjadi pemilik gong ajaib. Beberapa tahun berlalu, kini Umbu Makda dan Umbu Ii tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Dan berita tentang gong ajaib yang mereka miliki tersebar di beberapa kampung di Sumba Timur, termasuk kampung Umalulu, tempat ayah mereka tinggal. Suatu hari timbullah musim kelaparan. Banyak orang yang pergi ke rumah Umbu Makda dan Umbu Ii untuk meminta makanan. Dan mereka pergi dengan membawa barang-barang berharga seperti mamuli, sarung pahikum, dan beberapa barang berharga lainnya. Itu semua dibawa untuk ditukarkan dengan makanan. Dan suatu hari, ayah Umbu Makda dan Umbu Ii pergi untuk meminta makanan kepada Umbu Makda dan Umbu Ii dengan membawa selembar sarung pahikum dan satu mamuli. Sesampainya ia di sana, ia tidak lagi mengenali kedua anaknya, tetapi kedua anak itu masih mengenali ayah mereka. Namun mereka berpura-pura untuk tidak mengenali sang ayah. Akhirnya kedua anak itu memukul gong itu sebanyak 3 kali, dan seketika muncullah beras di hadapan mereka. Akhirnya mereka memberikan beras itu kepada ayah mereka untuk dibawa pulang. Setelah mendapatkan beras, ayah pun segera pulang ke rumahnya. Seminggu berlalu, Umbu Dilu kembali pergi ke rumah Umbu Makda dan Umbu Ii, tetapi kali ini ia hanya membawa seekor ayam kecil. Sesampainya ia di sana, kedua anak yang melihat ayah mereka hanya membawa seekor ayam kecil pun merasa kasihan kepada sang ayah. Akhirnya mereka memutuskan untuk jujur kepada ayah mereka bahwa mereka adalah anaknya. Akhirnya kedua anak itu merangkul sang ayah dan berkata, "Ayah, kamilah anak-anakmu yang engkau buang di hutan beberapa tahun yang lalu," ucap kedua anak itu sambil menangis dan merangkul sang ayah. Sang ayah yang mendengar perkataan anaknya pun merasa menyesali perbuatannya, dan ia meminta maaf kepada dua anak itu. Dan kedua anak yang baik hati ini pun memaafkan perbuatan sang ayah. Dan mereka mengajak sang ayah untuk tinggal bersama mereka, dan sang ayah pun setuju. Akhirnya mereka bertiga tinggal bersama dan hidup bahagia selamanya. Sekian dongeng dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat menyaksikan.